Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anwar Maulana. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tutorial mengenai Kodular, di mana pada tutorial kali ini saya akan membuat sebuah tutorial singkat yaitu mengenai location sensor dan Google Map. Ya, bagaimana caranya menerapkan atau menggunakan lokasi sensor dan Google Map ini. Nah, nanti kedepannya bisa digunakan untuk apa location sensor ini dan Google Map. Mungkin jika teman-teman berpikir ingin membuat sebuah aplikasi absensi online ya supaya lebih akurat dan sesuai pada tempatnya, itu bisa menggunakan GPS. Jadi seorang ketika absen itu harus sesuai dengan tempatnya, dengan lokasi yang sudah ditentukan. Nah, location sensor ini bisa diterapkan untuk aplikasi absensi yang teman-teman nanti hendak buat. Ya, kemudian untuk Google Map-nya mungkin bisa di screenshot, dilaporkan nanti posisinya sesuai dengan seharusnya atau tidak ya. Walaupun sebenarnya untuk absensi online itu bisa diatasi oleh yang namanya fake GPS ya, jadi GPS palsu, tapi ya minimalnya kita sudah berusaha membuat absensi itu lebih baik ya, walaupun dari segi security, dari segi data masih bisa dimanipulasi oleh sebagian orang yang mengerti ya, tidak terlalu banyak orang tapi ada sebagian orang yang mengerti cara mengelabui sistem ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini sebelum masuk ke tutorial ada contoh tampilannya ya. Nanti ini hanya contoh sederhana tapi bukan aplikasi absensi ya. Tadi saya hanya katakan kalau teman-teman ingin mengembangkan. Ini contoh penggunaannya. Jadi nanti di bawah sini ada satu buah tombol di aplikasi ini, ada satu buah tombol itu get lokasi. Ketika saya klik lagi get lokasi, dia akan memunculkan lokasi saya saat ini ya. Lokasi saya saat ini, kemudian ada latitude dan longitude dan Google Map yang sudah saya set sesuai dengan data yang saya ambil di GPS-nya. Nah, bagaimana kalau teman-teman ingin memasukkannya secara custom? Itu bisa, tinggal ganti saja, tidak menggunakan label tapi menggunakan edit text ya, ataupun text box lah istilahnya. Jadi nanti di input latitude-nya sama longitude-nya ya. Karena untuk pencarian menggunakan alamat biasa itu saya belum pernah coba, tapi mungkin bisa, cuman caranya belum saya ketahui. Ini pun baru pertama kali saya coba. Oke, langsung ke tutorialnya, bagaimana cara membuatnya ya. Untuk menampilkan seperti ini, teman-teman saksikan, jangan lupa untuk klik subscribe dulu ya, supaya saya tambah semangat untuk membuat tutorial-tutorial lainnya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Jadi langkah pertama yang teman-teman harus persiapkan ya, yaitu membuat sebuah project baru di Kodular. Jika ada yang masih bertanya bagaimana cara membuat project barunya, lihat dulu video-video saya sebelumnya mengenai tutorial Kodular, karena kalau harus mengulang terus dari awal itu akan sangat menyebalkan ya. Oke, jadi teman-teman kasih dulu nama projectnya. Kalau di sini saya kasih nama projectnya itu location sensor. Kemudian komponen yang teman-teman butuhkan, yang pertama itu yang mestinya harus ada layout dulu ya. Kenapa setiap saya buat aplikasi harus pakai layout? Karena layout ini sebagai media dari semua komponen nantinya ya. Kemudian jangan lupa, ini kalau tidak dipakai hilangkan saja titelnya ya, masuk ke title visible, hilangkan. Oke, kemudian juga satu lagi orientasinya ya, pilih di screen satunya, tetap orientasinya orientasi. Nah, screen orientation kita buat portrait supaya tidak ada landscape dan portrait, jadi satu. Kemudian kita masukkan label ya, di bagian user interface mencari label. Ini kita buat center untuk objeknya, jadi klik vertical arrangement, kemudian kita buat center yang horizontalnya, jadi si teksnya di tengah. Kemudian buat tebal, ganti teksnya jadi location sensor dan map ini ya. Contoh judulnya seperti ini hanya pemanis ya, jadi teman-teman mau ganti dengan yang lain silahkan. Kemudian di bawahnya saya kasih button, ini untuk contoh ya, button itu di atas ya. Button height-nya saya buat 7% seperti biasa, width-nya saya buat 80%. Kemudian shape-nya kita buat round dan
background colornya kita buat biru seperti yang contoh tadi ya. Ini teksnya teman-teman bisa ganti menjadi get lokasi atau get location. Get location is ya. Setelah itu teman-teman masukkan satu buah label ya. Label ini nanti berfungsi untuk menampilkan hasil dari tangkapan GPS mengenai alamat yang saat ini kita sedang berada ya. Ini kita buat ini tulis place white, kita tulis place white, kemudian di bawah ditebalkan, dan ini text alignmentnya kita buat center supaya nanti tidak ke pinggir, tebal ya. Di bawahnya kita tambah layout ya, layout general, pilih horizontal arrangement. Ini kita buat width-nya full, fill parent, height-nya otomatis. Kemudian teman-teman masukkan lagi label sebanyak 4 buah label dalamnya ya. Oke, ini kita ganti latitude -2 ya. Kemudian ini kita ganti jadi kosong atau 0. Ini kita ganti jadi longitude -2 juga. Ini kita ganti jadi kosong. Jadi fungsi ini nantinya untuk menampilkan koordinat latitude dan longitude dari GPS yang kita saat ini berada ya. Kemudian si horizontal arrangement yang teman-teman klik, buat alignment horizontal jadi center. Jadi nilainya nanti di tengah. Di bawahnya teman-teman masukkan map, itu Google Map ya. Seperti ini. Kemudian tambah juga lokasi sensor di bagian sensor, cari location sensor. Nah, ya nanti bentuknya seperti ini, komponen yang kita gunakan seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian blok. Di bagian blok masukkan kode. Nanti eksekusinya ini kita akan lakukan semuanya di bagian button atau bagian tombol ya. Jadi teman-teman tidak perlu memasukkan komponen lain selain button, yaitu when button satu udah klik, do ya. Kemudian kita set label 2 text. Nah, label 2 itu yang mana? Label 2 itu yang ini place white ya. Itu label 2. Kemudian kita location sensor 1 dot latitude. Bukan latitude, berarti current address ya, karena kita akan menampilkan yang saat ini kita sedang berada. Kalau tidak bisa diketik seperti ini, teman-teman masuk ke bagian location sensor, kemudian cari location sensor current address ya, tinggal tarik ke luar. Sama juga untuk label 2 klik di sini, cari set label 2, tarik keluar ya. Button juga sama. Kalau sudah tahu bisa diketik langsung tampil. Kemudian untuk label 4 ya, ini kan untuk label 2 barusannya. Nah, kita perlu menampilkan juga latitude dan longitude-nya. Jadi ini kita copy saja biar gampang, duplikat. Simpan sini, duplikat lagi, simpan di sini. Nah, sekarang ganti label 2-nya jadi label 4 dan label 6. Yang ini kita ganti karena address-nya jadi latitude dan longitude. Oke, sekarang kita sudah coding untuk ininya. Sekarang kita masuk ke bagian mapnya ya. Untuk mapnya, coding yang saya gunakan di program yang tadi di awal, contohnya itu ada yang move kamera ya. Kita cek dulu move kamera. Move kamera, latitude-nya kita ambil yang ini, duplikat. Ini karena kita ambilnya dari label nantinya, jadi kita menyesuaikan yang tampil di label saja ya. Kalau teman-teman mau custom sendiri ya harus bikin text box ya. Kemudian di sini set text box atau text box 1 dot text, text box 2 dot text. Zoomnya kita atur 13. Jadi zoom ini jarak kita melihat mapnya
mana, dalam mana gitu ya, supaya bisa di zoomnya segede apa nantinya. Saya pilih 13. Kemudian kita buat apa ya? Kita buat tanda ya. Tapi sebelum kita buat tanda, kita buat perulangan dulu for each. Teman-teman cari FileMaker ID, kemudian masukkan ke saya remove ya, remove maker dot item. Jadi ini fungsinya ketika teman-teman sudah membuat suatu marker, bukan maker ya, marker. Jadi marker itu tidak akan bertumpuk banyak, dia akan berulang, dihapus lagi ya, remove lagi, karena kita do-nya ini remove, dihapus itemnya ya. Jadi akan membuat marker baru, hapus, marker baru, hapus ya. Setiap kita get lokasi yang baru nantinya, atau setiap si GPS itu pindah ya. Jadi tidak buat marker bertumpuk atau berjajar banyak ya. Nah, di sini untuk membuat markernya kita tambahkan JSON ya. Ada marker JSON ya. Di luar sini buat join. Kita buat beberapa ke bawah dulu, gampang. Jadi kita masukkan latitude dan longitude-nya. Join ini adalah script biasa sebenarnya, cuman kita tulisnya di pola seperti ini. Kita duplikat dulu. Duplikat. Ini masih kurang ya. Jadi ini kurung kurawal ganti. Jadi ini kurung siku, kurung kurawal, ini ganti dengan lat titik 2. Yang kita masukkan latitude yang ini, duplikat. Sini koma, sini long, LNG long, titik 2. Kemudian kita tambah dulu joinnya. Ini kita copy, duplikat. Ini longitude. Kemudian di sini kita buat kurung kurawal tutup. Dan kurung siku tutup. Kurung kotak ya. Oke. Jika sudah menulis seperti ini, kemudian saya tambah satu buah fitur, yaitu fitur zoom ya. Fitur zoom, kita cari zoom control ya, zoom control kita tambahkan ini true. Oke. Nah, ini coding yang saya gunakan. Di sini teman-teman nanti tinggal coba tes connection connect to companion, kemudian masuk ke bagian aplikasi Codolar companion. Pastikan sebelum teman-teman menggunakan aplikasi ini, si GPS-nya itu harus menyala terlebih dahulu ya. Jadi GPS-nya teman-teman aktifkan terlebih dahulu, baru bisa menggunakan aplikasi ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.